Hai gengs, balik lagi di Yums Aquatic. Nah, kali ini aku udah nyamperin di ini aku udah lama pengen banget kesini karena cuma bisa ngeliatin konten yang berseliweran di FYP TikTok aku. Jadi ini aku lagi main di suhunya Auranti nih gengs. Ini langsung aja ya kita panggilin siapa sih. Pasti kalian penasaran kan, tapi aku yakin kalian udah tahu sih ini. Karek Yulu. Karek Yulu. Nah, ini sama Mas Pamungkas ya. Iya, Pamungkas. Jangan grogi Mas. Aku gimana ya? Deg-degan nih Mbak Nek. Waduh. Tak ngerokok sih. Waduh, nggak apa-apa, sambil ngerokok boleh. Biar ini kita kontennya santai aja gitu ya. Iya. Ini kenapa sebenarnya aku pengen kesini karena aku tuh penasaran banget sama treatment Auranti. Karena aku tuh sebenarnya punya Auranti di rumah, tapi aku untuk nemuin treatment yang pas itu masih belum nemu gitu. Nah, siapa tahu nih dapat pencerahan dari Mas Pamungkas. Bisa. Nah, tapi sebelum aku mau tanya treatment Auranti, aku mau tanya dulu kenapa sih Mas Pamungkas kok lebih suka di Auranti? Untuk sukanya ya ke Auranti itu yang pertama itu kayak gimana ya? Yang pertama saya seneng gondrongnya. Kayak Auranti kalau dia gondrong itu kan kayak ada seninya lah. Iya, setelah itu nikmati progresnya itu kan juga setiap orang punya kesenangan masing-masing dan saya sukanya di Ranti. Oke. Tapi kalau misalnya aku mungkin karena belum nemu feel-nya ya, aku tuh ngerasa susah gitu kalau nge-treatment Auranti. Iya, emang susah. Cuman kalau udah pernah berhasil atau udah nemuin caranya, itu lebih menyenangkan lagi. Wah, boleh dong dibagi ya. Pertama nih aku mau tanya ya, Auranti itu Mas Pamungkas pasti pernah datengin yang ini kan, yang PO-an gitu. Iya, sering. Nah, biasanya aku tuh pernah nemuin, aku pernah beli ikan yang PO-an gitu ya. Iya. Nah, tapi aku ketemu problem itu jamur gitu. Jamur, oh iya. Kenapa ya? Mungkin itu jamur itu kan berasal dari sananya, entah nanti pas gesekan di jaring atau apa nanti luka dan timbul jamur. Nah, untuk penanganan sih biasanya kalau aku sendiri ikan datang kalau misal jamur kita bersihkan. Nanti masuk ke air karantina. Nah, air karantina itu biasanya aku bikin sendiri dan itu berupa ketapang dan lain-lain. Biasanya gitu. Cuman untuk sekarang sih belum main lagi karena barangnya baru agak susah yang sortiran gitu. Oh, itu bersihin jamurnya itu gimana? Kayak dicabutin atau gimana? Bisa. Kalau untuk jamur yang paling mudah dibersihkan sih jamur kapas. Nah, itu bisa dicabut pakai pinset. Oh, pakai pinset. Pakai pinset. Iya, ada pinsetnya. Tapi itu kalau harus dicabut atau sebenarnya kalau nggak dicabut itu bisa juga? Lebih cepat dan lebih baiknya dicabut. Oh, gitu. Ya, kalau nggak dicabut belum pernah aku. Nah, itu kalau misalnya yang apa namanya PO-an kayak gitu. Nah, terus kan ikan itu kalau misalnya kita baru beli, biasanya teman-teman itu kalau misalnya pelihara di Auranti, dia itu udah apa ya, kayak jiper karena aduh susah banget bikin ikan ini adaptasi. Nah, enggak juga sih. Sebenarnya untuk ikan sih, khususnya untuk cana ya itu sama aja. Kayak semisal maru atau ini kan ya sama aja kan, asalnya dari sungai ya. Tergantung kitanya mau sabar atau enggaknya. Dan yang jelas itu tetap ada faktor genetika dari mentalnya langsung. Oh gitu. Ya, nek menurut saya pribadi gitu, ada kok yang datang langsung mentalnya keren, banyak dan banyak juga yang datang diem ya sabarin aja nggak apa-apa. Berarti tetap aja nih kuncinya sabar ya. Iya, sabar. Gak ada yang lain selain sabar. Iya, untuk cara-caranya masih sama sih sama yang lain, air pendek, entah kuda pakan atau kaca, sama aja. Tapi nggak bisa kayak disamaratakan, misalnya apakah harus di air pendekin dulu? Enggak banget harus disamaratakan. Cuman ya gimana ya, kita lihat kondisi ikan. Yang pertama kita lihat kondisi ikan. Kalau semisal ikan itu belum atau nggak bisa nggak memungkinkan buat semisal dia jamuran atau apa, ya udah di karantina dulu. Nanti setelah karantina baru dimulai lagi progresnya. Gitu nek aku. Itu kalau misalnya biar kita adaptasiin dulu ikan lebih ini enak ya. mentalnya untuk diadaptasi itu lebih enak. Soalnya ya gimana ya nek, berarti kita baru sakit, suruh ngapa-ngapain ya males. Iya gitu. sih, bener juga ya. Masih gak enak badan udah disuruh main-main gitu kan.
kan nggak enak juga ya. Yeah. Nah terus kalau misalnya kadang kan oke, dia sudah adaptasi, tapi sama kita nih belum flaring, atau kalau orang kan pengennya kalau pelihara Auranti pengen mangap-mangap, yeah. gitu, gimana tuh? Kalau itu sih gimana ya? Ikuti arusnya aja itu aduh itu grogi. Itu cuma kayak proses, Mbak. Kayak semisal ikan datang nanti ikan mau flaring, nanti bisa digantikan entah dari flaring kaca sampai ke tangan itu bisa digantikan pelan-pelan sih semua. Nanti ikan itu bakal menunjukkan bahwa dia mau mangap itu nanti semisal di gini kan flaringnya udah mulai stabil banget ke tangan, dia mau emosi itu nanti gedor ya. Selera sih, kalau saya sendiri sih lebih enak ranti yang main ke kiri kanan. Main ke kiri kanan. Ya. Nek saiki pada nyebutnya mau bat mapit lah. Iya sih, karena emang sukanya Auranti kan gitu ya. Nah, apa namanya? Itu kan, tapi kalau misalnya ini ngomongin kan berhubung Mas Pamungkas Jolo ini, aduh, pemain kontes yang namanya udah nggak asing ya kita dengar gitu ya. Kalau misalnya untuk penilaian mental sendiri, kalau Mas Pamungkas lebih prefernya dia yang performnya oke ke kanan kirinya gitu. Iya, untuk apalagi mental di kontes itu kan lebih enaknya dia kan kalau semisal kayak dia ngeflare kayak gini. Ngeflare itu kan nanti ada resikonya, semisal dia ke belakang atau apa ngeflare-nya itu kan nanti berkurang dinilai. Kalau semisal dia mau lari kanan kiri kan dia udah pasti di bawah lampu. Oh gitu. Iya. Oh, baru tahu juga nih aku nih. Gitu sih Nek Ranti menurut saya pribadi. Nah, ada lagi nih. Kalau misalnya ngomongin tentang warna Auranti itu kan ada yellow stripnya, terus dia ada birunya. Nah ini untuk perawatan atau ngetreatment warnanya ini gimana sih, Mas? Kalau untuk ngetreat warna, aku sendiri yang pertama kali tak perhatikan itu soal background atau pasirnya. Nanti kita lihat kondisi kan. Berarti ya? Nah, menurut saya pribadi itu sangat berpengaruh. Nanti kalau semisal ini kan di background hitam. Kalau dia di background putih, dia nggak mau. Dia pucat dan itu sangat lama buat nyangkat warna ke oranye. Aku setuju karena Aurantiku itu di rumah dia itu nggak pakai background apa-apa. Jadi memang cuma pakai substrat tapi backgroundnya ya langsung tembok gitu. Emang warnanya agak lebih turun. Ke coklat muda pasti badan. Bener. Oh ternyata berpengaruh untuk settingan backgroundnya ya. Iya, dan ada juga yang dia mau diputih itu biasanya dia kasih ciri-cirinya dia bluenya sangat mau naik banget. Nanti dia di background putih pun dia mau hitam. Nah itu ada. Oh berarti kalau misalnya kita buat ngenalin ikan ini itu cocoknya misalnya harus di background kan hitam dulu atau misalnya kayak putih dulu, kita ngelihatnya dari coba-coba sih. Coba-coba ya. Nah aku coba-coba. Ya kalau emang udah dia kelihatan semisal nih ikan ini duck, dia dihitam tapi kan dia hitamnya nggak maksimal kan. Ini emang ikan cocok di putih nek menurut saya sendiri. Gitu. Ya. Untuk apa namanya substratnya harus merah kah? Enggak juga, bisa pakai hitam atau merah kalau menurut saya pribadi itu. Soalnya nanti kalau pakai putih, sepengalaman saya untuk warna kurang. Itu menurut saya pribadi ya. Itu yang pernah saya alami. Tapi kalau misalnya untuk warna sendiri ya dari Mas Pamungkas, mending nih kita enaknya tuh nge-treatment apa dulu sih, kayak dari yellownya dulu atau birunya dulu? Kalau aku sendiri sih dari birunya dulu. Kenapa? Kalau mau ke oranye dulu, nanti birunya itu lebih sulit. Nah, misal birunya dulu kan nanti oranye itu biru udah pasti berkurang, udah pasti kemakan, dan itu kalau dari birunya udah ada, insya Allah aman. Yang atas ini kan masih ada gradasinya, insya Allah untuk penilaian aman. Oke. Mas, tips dong nyari Auranti yang bagus itu yang gimana? Nyari yang Auranti yang bagus ya. Kalau Auranti sih kalau untuk penilaian sekarang kan itu di yellow strip cari yang simet. Nah itu kalau menurut saya salah satu faktor penting di Auranti. Gitu. Nanti semisal udah simet nih, nanti hasilnya kayak apa wis ikutin aja nggak apa-apa. Yang penting kita rawat, kita kasih pakan yang bagus gitu. Pakannya nggak Yoko? Nah pakannya apa nih? Karena untuk birunya, kuningnya pasti punya
treatment sendiri dong. Kalau pakan aku ini sih Kak, untuk maksudnya semua ikan aurantiku itu pakan pakai power pellet. Itu aku bikin sendiri. Udah dari lama juga udah pakai itu gitu. Dan hasilnya ini salah satu hasilnya dari pucat. Ini awalnya pucat? Iya, bisa banget ini dicek di TikTokku, scroll sampai bawah. Oh, nggak masalah. Nantangin, aku cari videonya. Siap. Ini ada dulu yang apa, ekornya dulu patah, ikan kekurusan. Berarti ini udah kipan lama banget ya? Udah lama. Lamanya soalnya memperbaikinya itu lama. Dari ya kayak gini lah, nek aku sendiri lebih gampang nyetak. Semisal nyetak kita dari PO nih, sampai bagus itu lebih enak daripada ikan udah bener-bener rusak kita perbaiki. Bener sih, tapi kadang beberapa keepers itu kayak punya tantangan sendiri gitu kan. Karena aku juga pernah beli itu red maru di apa, ada kok di konten aku beli ikan itu tuh yang paling kurus, pokoknya paling jelek lah. Tapi aku penasaran karena sebenarnya kalau dari barnya itu bagus sih, matte gitu. Ternyata sekarang pun dia juga ya menampakkan kecantikannya baru sekarang. Ya itu kan kalau maru kan nggak bisa ditebak kan. Kalau ranti itu sebenarnya udah ada ciri-ciri, entah dari dasar warna dasar bentuk dorsal, ketebalan tulang ekor itu sudah ada semua. Menurut saya pribadi udah bisa ditebak ke depan itu bakal kayak apa. Sudah bisa diprediksi ya. Oh gitu. Ini cakep banget nih Mas. Size berapa? Ini size-nya 27-28. 27-28. Iya. Wah, besar ya. Udah gede. Bisa tak? Bisa tak katanya. Udah sold out. Sudah sold out. Udah sold out. Yalah, nggak jadi, gengs. Udah sold out ke Mr. X. Oh, ini udah sold out. Iya. Ya udahlah. Nggak bisa, kalau udah sold out nggak boleh ditawar, nggak usah dipaksain ya. Nggak boleh, jangan. Kalau udah seller ini nanti hubungannya itu udah tanggung jawab gitu ya, bener ya. Nggak boleh kalau misalnya udah di keep ke orang lain, dilempar-lempar malah nggak baik. Bener. Tapi berarti Mas Pamungkas ini ngejualnya auranti aja apa sebenarnya macam-macam sih? Sebenarnya banyak. Nanti untuk Shopee bisa, untuk baby bisa dicek langsung ke Shopee ini saya. Oh, jualnya gitu. via Shopee juga? Jualnya via Shopee. Kebanyakan via Shopee sih Kak untuk baby. Tapi untuk ikan yang udah jadi itu nanti bisa langsung WhatsApp. Tapi kalau misalnya mau datang ke sini langsung kamu bisa? Boleh banget nanti langsung dicek aja di Google Map itu Pamungkas Predator Fish, nanti langsung sampai di depan rumah. Oke, siap. Nanti aku kasih alamatnya ya, Google Maps-nya dari Pamungkas ya, Mas Pamungkas. Oke, Mas, aku penasaran banget sama pelet yang dibilang sama Mas Pamungkas. Nah, ini pelet produksi sendiri? Iya, produksi sendiri, resep sendiri, udah lama pakai juga. Power pellet. Ini kalau misalnya mau order segini berapa sih Mas harganya? Ini aku jual di Shopee itu 100.000. 100.000. Iya. Tapi ini lumayan banyak sih. Banyak, ini 130-an gram. Oh. Iya. Ini kalau misalnya mau kasih makan, misalnya kan pasti ada bedanya kan, yang ikan ukuran size segini sama segini, nih bedanya. Enaknya untuk penggunaan gimana nih rekomendasinya? Kalau untuk penggunaan sih, kalau aku lihat dari kondisi ikan ya, misal kayak gini. Ini kan tadi udah tak kasih makan Kak, tapi kan perut udah kayak keisi ya. Yang perut itu udah cukup banget. Itu paling sekitar satuan segini. Nanti dibagi dua, nah dikasihkan. Untuk segini paling 2 kali lipat atau 3 kali lipat porsi dari yang ini. Oh, karena ikannya lebih besar juga. Perutnya lebih ngisi. Intinya perutnya isi udah. Oh, berarti kalau misalnya pelet ini untuk ranti, dia fokusnya untuk ke warna kah atau kayak gimana? Kalau untuk fungsi peletnya tersendiri sih aku untuk warna oranye dan birunya. Oh, ya gitu. Itu sama bantu hitam lah di bodinya itu biar lebih gelap. Itu.
Wah, oke. Jadi buat kamu yang penasaran dan mau cobain pelet tadi, itu kalian udah tahu ya kalau misalnya penggunaannya tuh kayak gimana. Kalian bisa contoh dari yang disebutin sama Mas Pamungkas. Mungkin kapan-kapan gitu ya kalau misalnya kita udah mulai ketemu feel-nya, kita bisa update-update tanya ke Mas Pamungkas. Mas, ini kurang apa nih? Kayak gitu, boleh kan? Boleh banget. Nah, jadi makasih banget ya Mas, edukasi tentang Auranti dari Mas Pamungkas. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran sama peletnya, itu bisa dibeli di mana? Untuk pelet itu aku kasih nama power pelet, itu bisa diorder lewat Shopee atau langsung WA saja bisa. Nanti gimana ya? Ya wes diorder bisa lewat Shopee atau WA langsung gitu. Nah, ini khusus racikan sendiri. Nanti aku juga kasih. Biasanya aku kalau misalnya dapat rekomendasian kayak gini, aku pasti tambahin linknya di description box atau misalnya aku tambahin di sini, di mana nggak tahu. Pokoknya biar kalian gampang untuk check outnya ya. Nggak bungkus. Apa? Nggak bungkus. Nggak boleh, udah dijual. Nanti bisa adu-adu. Kan masih bisa main ke sini. Masih ada yang lainnya kan Mas yang belum ditunjukin? Besok. Oh iya, nanti kalau misalnya kamu penasaran ya, kalian semua penasaran sama ikan-ikannya dari Mas Pamungkas, kalian bisa cek di kontennya Ko Franky. Tuh Ko Franky juga nge-review beberapa ikan gitu. Jadi kalian bisa langsung cek ke sana, oke? Makasih ya Mas atas waktunya. Sama-sama. Ini malam-malam aku isengin main ke sini cuma tanya tentang Auranti. Enggak apa-apa. Jadi jangan lupa follow, ada Instagramnya. Instagramnya ada cana.jogja.official. Untuk TikTok ada Pamungkas Yulu. Apalagi Facebook Pamungkas. Udah itu aja sih. Sama nama Shopee-nya tadi? Oh, nama Shopee-nya cana.jogja. Nah, cana.jogja. Nanti aku tambahin semuanya thumbnailnya di sini. Kalian bisa langsung follow semua akun-akun tadi biar kalian tuh gampang untuk mau cari ikan atau mau cari peletnya itu biar gampang. Dan jangan lupa kalian subscribe konten. Mesti gini ya, kalau misalnya malam itu agak error mulutnya. Konten dari Yums Aquatic, oke? Anyway, makasih buat kalian yang udah nungguin terus konten dari Yums Aquatic dan ngedukung terus konten dari Yums Aquatic. Jangan lupa subscribe, karena aku di subscribe aja udah happy.